Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke, teman-teman, kita kali ini mau bercerita tentang sholawat lebih wajib dari sholat. Ini fatwa atau pendapat si Ar-Razi Hasim ya, Ustadz Ar-Razi Hasim namanya, profesor, doktor, entah apalah gelarnya, banyak lah itu, tapi si Ar-Razi Hasim lah intinya. Dan dia mengatakan bahwa sholawat itu lebih wajib dari sholat. Nah, sebenarnya ini ajaran siapa kita nggak pernah tahu nih. Nggak pernah ada ajaran Rasulullah seperti itu. Ajaran Nabi Muhammad, Rasulullah nggak pernah ada seperti itu. Sekalipun pendapat pribadinya, ya silakan pendapat pribadi itu silakan. Pertanyaannya itu ajaran siapa? Ada ajaran Nabi Muhammad seperti itu mengatakan bahwa sholawat itu lebih wajib dari sholat. Dinul akal lah. Ya pertama kali kita harus mengenal Allah dulu. Kita mengenal. Yang kedua, tegakkan sholat. Itulah jelas ayatnya surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, dia kenal Tuhannya. Wa zakara asma rabbih fasol, dan dia kenal Tuhan, dia ingat Tuhannya, dia tegakkan sholat. Enggak ada salawat. Jadi salawat itu belum ada. Kenal dulu, tegakkan sholat, baru mensucikan atau bertasbih, baru berselawat. Gak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan seluruh para malaikat itu bersolawat. Itu setelah apa? Setelah apa perjalanan Nabi Muhammad itu? Setelah kapan? Pada saat apa dia? Tentu kan Rasulullah sudah melewati. Pertama mengenal, pertama dia sholat, melewati segala, memuji Allah, segala ujian-ujian, baru ada salawat. Jadi kalau Ar-Razi Hasim mengatakan sholawat lebih wajib sholat, itu ajaran siapa? Cobalah. Bisa nggak si Ar-Razi Hasim menunjukkan ayat apa, surat apa yang mengatakan sholawat itu lebih wajib? Dan ini sebenarnya menyalah ini. Ajaran-ajaran menyalah. Kok pandai-pandaian salawat itu lebih wajib dari sholat? Cobalah, ajaran siapa? Ayatnya mana, suratnya mana? Ini mengada-ngada nih. Inilah ciri-ciri ustadz yang nggak ada, diada-adakan. Akhirnya menyalah. Akibat apa? Akibat merasa mulia, merasa paling pintar, merasa paling mengerti marifat, ya seperti ini si Ar-Razi Hasim ini. Sudah jelas, pertama kita mengenal dulu. Awaludin marifatullah, awal agama mengenal Allah. Ada lagi hadisnya, i'lamu anna awalun wajibil ala insani marifatullah beristikan. Ketahuilah bahwa kewajiban pertama kali itu mengenal Allah. Itu jelas. Setelah kita kenal, barulah kita sholat atau berzikir namanya. As-sholatu daimun abada-abada. Sholat itu yang berkekal-kekal mengingat Allah. Nah, itu jelas dia. Bukan salawat. Salawat belum ada. Salawat itu setelah ada perjalanan-perjalanan yang dilalui sama Nabi Muhammad, baru ada salawat. Sekalipun yang dimaksud si Ar-Razi Hasim itu adalah Muhammad yang di dalam dirinya Muhammad, Nabi Muhammad. Sekalipun itu jelas dia. Jadi nggak ada itu sholawat itu lebih wajib dari sholat, itu nggak ada. Nggak ada ayat apa, surah apa, nggak ada. Ajaran Nabi Muhammad yang mana? Nggak ada itu. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad, itu bukan ajaran Ahlussunnah itu. Nggak boleh kita buktikan. Itu ajaran yang mengada-ngada itu namanya. Jadi hal-hal ini perlulah kita bantah, kita tentang, sebab ini ajaran yang menyebar kemana-mana. Fatwa-fatwa ini menyebar kemana-mana.
nggak benar itu. Ini masalah yang nggak benar. Karena banyak video-video si Razi Hasim ini yang memang bertentangan. Ada dia bercakap masalah Imam Mahdi, yang dicontohkan yang dia masuk adalah si Habib Umar, apa gitulah, seorang Habib lah dicontohkannya. Dan ini dia nggak sadar bahwa ucapan dia ini bisa diikuti orang banyak, diikuti pengikut-pengikutnya. Padahal mana kebenarannya, mana nggak ada gitu. Dan ingat, Razi Hasim ini suka bercerita tentang ma'rifat. Ma'rifat tuh nggak bisa diceritakan dengan kitab. Ma'rifat tidak bisa diceritakan dengan kitab. Ma'rifat tuh perjalanan pada diri kita, nggak ada di kitab. Nah ini orang yang bisa menceritakan ma'rifat itu dia sudah sampai pada ma'rifatnya. Ini Razi Hasim cakapnya aja nyeleneh, sering terjadi penyimpangan. Macam mana dia bisa ma'rifat? Nah, itu tadi dengan akal-akalan, pakai kitab nggak ada yang terjadi ke dalam diri. Jadi perlulah kita ini mengintrospeksi diri, merenung balik, supaya kita tidak menelan bulat-bulat fatwa para ustadz-ustadz yang bisa berakibat membodohi manusia, membodohi umat. Ini harus kita tentang. Kita nggak peduli mau dia gelar dia profesor, doktor, apapun gelarnya, kita nggak peduli. Yang jelas kita akan menentang ketika ada fatwa-fatwa yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran dari Ahlussunnah. Oke teman-teman, terima kasih. Silakan berkomentar. Juga kami beritahu di akun saya sebelumnya itu Emil Nur Salam itu sedang dalam perbaikan, belum siap sampai sekarang. Jadi saat ini kami lebih aktif di akun yang ini. Dan terima kasih banyak untuk selama ini dukungan dari teman-teman. Kita akan tetap menyuarakan kebenaran, tentunya yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita sebagai orang awam, kita sebagai manusia yang daib, manusia yang hina, ayo kita bersatu, bersuara, menyuarakan kebenaran, melepaskan diri dari kebodohan para ulama fasik ya, agar kita bisa maju, agar kita bisa lempang. Ibarat sebuah kata dalam tempurung, maka tempurung itu harus kita buka biar bebas ya. Jadi contohnya saya kata yang dalam tempurung nih. Nah, untuk saya bebas, saya harus lepas ini tempurung yang membatasi ruang gerak saya. Jadi tempurung ini harus dilepas. Oke, lebih dan kurang mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.